Oke kelas, melanjutkan materi sebelumnya, kita masuk ke skala Goodman. Skala Goodman itu adalah tipe skala dengan dua interval, dengan skor 0 dan 1. Contoh pernyataannya ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah. Contohnya gini, apakah Anda punya ijazah SMA? Jawabannya ya atau tidak. Jawaban tertinggi diberikan nilai 1 dan jawaban terendah diberikan nilai 0. Jadi kalau ada dua pernyataan yang harus dijawab, berarti itu menggunakan skala Goodman dan scoringnya 0 dengan 1. Kalau yang tadi kan skala Likert itu skornya 1 sampai 5 dengan beberapa kriteria yang ditunjukkan, misalnya sangat setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita masuk ke semantik diferensial. Semantik diferensial itu mempunyai bentuk yang tidak ganda, tidak PG, ataupun checklist. Jadi tidak checklist ataupun tidak pilihan ganda, tetapi dalam bentuk tersusun dalam satu garis kontinu dengan jawaban yang sangat positif berada di kanan garis dan sangat negatif berada di kiri garis untuk mengukur sikap karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Contohnya, mohon diberi nilai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Bersahabat atau tidak bersahabat, di sini ada rentang nilai 5, 4, 3, 2, 1 yang harus dipilih oleh responden. Tepat janji dan lupa janji, bersaudara atau memusuhi, memberikan pujian atau mencela, mempercayai atau mendominasi. Mungkin para mahasiswa atau rekan-rekan sekalian sering memberikan pernyataan saat perkuliahan selesai di akhir semester, kemudian ada kuesioner yang harus diisi oleh mahasiswa sekalian yang memiliki rentang penilaian tentang dosen, misalnya gaya mengajar. Ada penilaian rentangnya itu 1 sampai 9. Nah, itu tinggal diisi saja. Mau negatif atau positif, penilaiannya itu ke kiri semakin negatif, ke kanan berarti berada pada rentang sangat positif gitu, 1 sampai 9 mana yang dipilih. Nah, itu termasuk salah satu contoh semantik diferensial ya. Jadi adanya rentang atau satu garis diskontinu dari jawaban sangat positif sampai sangat negatif seperti itu. Selanjutnya rating scale. Rating skala itu adalah data kuantitatif yang dikualitatifkan, artinya data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, dari angka menjadi kualitatif. Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju merupakan data kualitatif. Nah, dalam rating skala ini, responden tidak menjawab salah satu dari data kualitatif yang telah disediakan. Nah, jadi rating skala di sini itu lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya seperti mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain. Nah, hasil penting penyusunan instrumen dengan rating skala ini dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban yang ada pada instrumen. Nah, contohnya gini, seberapa baik ruangan kelas sekolah A? 4. Bila ditata ruang itu sangat baik, bila tata ruang tersebut cukup baik, bila tata ruang itu kurang baik, 1. Bila tata ruang itu sangat tidak baik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke instrumen penelitian kuantitatif. Meneliti itu berarti melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Instrumen penelitian itu adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Contohnya, variabel suhu, alat ukurnya itu adalah termometer. Variabel berat badan, alat ukurnya itu adalah timbangan. Variabel panjang, alat ukurnya itu adalah penggaris. Nah, instrumen dalam bidang penelitian pendidikan itu sulit ditemukan yang baku, valid, dan reliable. Untuk itu, khusus untuk bidang penelitian, seorang peneliti harus mampu membuat sendiri instrumen yang akan digunakannya dalam penelitian. Nah, bagaimana cara menyusun instrumen? Langkah pertama adalah tentukan variabel-variabel dalam penelitian.
Buatlah definisi operasional, kemudian tentukan indikator yang akan diukur. Indikator kemudian dijabarkan ke dalam butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Jadi intinya sebelum membuat instrumen, buatlah kisi-kisi instrumen terlebih dahulu. Nah, selanjutnya instrumen yang dibuat itu harus valid, artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan instrumen tersebut harus reliable, artinya harus konsisten. Instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, kemudian bagaimana cara membuat instrumen yang valid dan reliable? Nah, ternyata instrumen itu harus dibuat dengan memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Validitas instrumen itu terbagi menjadi dua, yaitu ada validitas konstruk dan validitas isi. Validitas konstruk itu dilakukan oleh judgment expert dengan meminta persetujuan atau pendapat para ahli. Nah, sedangkan validitas isi diperoleh berdasarkan uji coba instrumen. Nah, biasanya uji coba instrumen ini dilakukan kepada subjek yang sudah pernah mendapatkan pembelajaran. Contohnya seperti ini. Kita akan melakukan penelitian di kelas 4 SD. Nah, otomatis kita harus menguji cobakan instrumen tersebut ke kelas 5. Kenapa ke kelas 5? Karena kelas 5 sudah pernah memperoleh pembelajaran di kelas 4. Seperti itu. Kalau misalnya di TK, misalnya kita akan melakukan penelitian di kelas A, otomatis kita menguji instrumen atau menguji coba instrumen tersebut terhadap kelas B. Kenapa kelas B? Karena kelas B itu sudah memperoleh seluruh pembelajaran di kelas A seperti itu. Jadi kalau uji coba instrumen itu harus kepada subjek yang sudah pernah mendapatkan pembelajaran tersebut. Nah, kalau validitas konstruk itu biasanya dilakukan ke judgment expert atau meminta pendapat para ahli, biasanya diminta kepada dosen yang ahli di bidangnya atau misalnya kepada guru seperti itu ya. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Kita masuk ke teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber dengan berbagai cara. Settingnya itu bisa di kelas, bisa saat treatment dengan menggunakan metode eksperimen, bisa di rumah, atau sesudah seminar atau diskusi, di jalan, ataupun di mana saja ya. Nah, sumber primer secara langsung kepada pengumpul data, nah sedangkan sumber sekunder itu tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Cara teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview atau wawancara, observasi, angket, atau kuesioner seperti itu. Jadi teknik pengumpulan data itu bisa dengan interview, observasi, ataupun dengan kuesioner. Yang pertama wawancara. Interview atau wawancara itu merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah respondennya itu sedikit atau kecil. Seperti itu. Nah, wawancara itu terbagi menjadi dua. Ada wawancara yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Yang terstruktur di sini berarti sudah ada pedoman wawancaranya, sudah ada rentetan pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada responden. Kalau yang tidak terstruktur berarti wawancara yang dilakukan secara langsung atau kondisional. Pertanyaannya belum disusun, tidak ada pedoman wawancaranya, dan biasanya ini lebih lama ya karena tidak memiliki inti atau tidak ada temanya seperti itu. Selanjutnya, wawancara itu bisa dilakukan via telepon ataupun secara langsung face to face. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data yang kedua adalah kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk diperoleh jawabannya. Nah, kuesioner di sini cocok untuk jumlah responden yang sangat besar dan dalam cakupan wilayah yang sangat luas. Kuesioner juga terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner dengan pertanyaan atau pernyataan tertutup ataupun terbuka.
Nah, kalau misalnya pernyataannya tertutup, berarti jawabannya sudah disediakan. Seperti yang tadi misalnya, apakah Anda setuju apabila peserta didik membawa makanan dari rumah? Nah, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Itu berarti angket atau kuesioner dengan pernyataan ataupun pertanyaan tertutup. Jadi jawabannya itu sudah disediakan. Jadi responden tinggal memilih saja baik itu kuis ataupun dengan memberikan tanda silang pada pilihan ganda. Nah, tetapi kalau misalnya angketnya itu dengan pernyataan ataupun pertanyaan terbuka, maka tidak ada setuju tidak setuju kayak gitunya, itu tidak dikasih pilihan, tetapi titik-titik. Jadi responden diberikan keleluasaan untuk memberikan jawaban. Nah, itu berarti jenis kuesioner terbuka. Nah, angket di sini bisa diberikan secara langsung ataupun dengan menggunakan pos, internet, dan lain sebagainya. Nah, sekarang banyak angket yang diberikan dengan menggunakan Google Form. Jadi tinggal diisi saja dan langsung jawabannya terekam di Gform dengan mudah seperti itu ya. Selanjutnya observasi. Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik, yakni tidak terbatas pada orang tetapi pada objek lain. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis ataupun psikologis yang merupakan proses pengamatan. Pengamatan di sini tidak hanya sebatas dengan melihat, tetapi pengamatan di sini harus melibatkan panca indera manusia. Misalnya kita mengobservasi proses pembelajaran di kelas, yang tidak hanya melihat cara guru mengajar, tetapi harus mendengar, harus merasakan bagaimana situasi kelasnya, harus bisa membaui, misalnya melibatkan kelima panca indera, melihat, mendengar, membaui, mengecap, dan menyentuh gitu. Jadi harus tidak hanya melihat saja, tetapi harus melibatkan seluruh panca indera sehingga kita bisa menjadi observer atau pengamat yang baik. Nah, observasi di sini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, atau bila responden tidak terlalu besar. Dari segi proses pengumpul data, observasi terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Kalau observasi partisipan berarti observer pun ikut diobservasi. Tetapi kalau non-partisipan berarti observer fokus mengobservasi gejala tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan ada observasi yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau misalnya terstruktur berarti sudah ada pedoman observasinya, apa saja yang akan diobservasi. Nah, kalau yang tidak terstruktur berarti observasi yang bersifat kondisional, tidak ada pedoman observasinya, tidak ada rambu-rambunya gitu. Jadi dilakukan secara langsung kondisional seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke analisis data. Analisis data itu dalam penelitian kuantitatif, analisis data itu ada dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi adalah pengertian dari statistik deskriptif. Judulnya aja deskriptif berarti hanya menggambarkan yang terkumpul tanpa membuat sebuah kesimpulan atau generalisasi. Nah, statistik deskriptif itu bisa berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, persentase, standar deviasi, dan perhitungan penyebaran data melalui rata-rata. Selanjutnya kita masuk ke statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
Nah, tingkat dalam statistik inferensial ada tingkat kepercayaan dan peluang kesalahan. Misalnya tingkat kepercayaan 95% berarti peluang kesalahannya hanya 5%. Tingkat kepercayaannya 99% berarti peluang kesalahannya 1%. Nah, peluang kepercayaan dan kesalahan ini disebut sebagai taraf signifikansi. Pengujian taraf signifikansi dari hasil suatu analisis akan lebih praktis didasarkan pada tabel sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. Nah, signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Maksudnya kan kalau yang tadi diferensial itu hanya menggambarkan, tidak menarik kesimpulan dan tidak dapat digeneralisasikan, tetapi kalau inferensial itu berarti ada untuk analisis data sampelnya itu hasilnya itu dapat digeneralisasikan dan berlaku untuk populasi. Nah, dalam statistik inferensial itu ada statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik di sini disesuaikan tergantung asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Biasanya dalam dalam statistik inferensial ini misalnya digunakan dalam penelitian eksperimen. Nah, di sana kita bisa menggunakan statistik parametrik non parametrik itu misalnya dalam ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Jadi kalau parametrik ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu datanya itu harus normal dan harus homogen, baru kita bisa uji T. Nah, tetapi non-parametrik di sini digunakan apabila ada asumsi atau data yang tidak sesuai dengan tidak sesuai gitu. Misalnya datanya itu normal tetapi tidak homogen ataupun tidak normal. Nah, berarti tidak ke uji T, tetapi kita menggunakan uji U atau disebut dengan uji Mann-Whitney. Mann-Whitney test, nah itu non-parametrik. Untuk lebih jelasnya akan dipelajari pada mata kuliah statistik. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Untuk pertanyaan silakan kita diskusi, kita lanjutkan perkuliahan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.